yang tidak benar menunya, kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya. Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deang, menegaskan bahwa masyarakat tidak dilarang mengunggah menu program makan bergizi gratis atau MBG ke internet. Bahkan menurutnya, unggahan tersebut justru bisa membantu pemerintah melakukan pengawasan di lapangan. Namun, ada satu syarat penting. Masyarakat yang mengunggah foto atau video menu MBG diminta untuk menyertakan informasi lengkap, mulai dari nama sekolah, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, desa, kecamatan, hingga kabupaten. Tujuannya jelas, agar laporan bisa segera ditindaklanjuti. BGN menegaskan, jika terbukti ada dapur atau SPPG yang tidak memenuhi prosedur pengolahan dan penyajian makanan, mereka tidak akan segan mengambil tindakan tegas, mulai dari penangguhan hingga penutupan operasional dapur. Saat ini, jumlah SPPG yang beroperasi secara nasional telah mencapai lebih dari 24.000 unit. Targetnya bahkan sekitar 30.000 unit. Namun di sisi lain, jumlah pengawas yang dimiliki BGN hanya sekitar 70 orang. Artinya, pengawasan penuh tanpa partisipasi masyarakat jelas bukan hal yang mudah. Karena itu, peran publik dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program ini. Lalu, bagaimana dengan ancaman UU ITE? Nanik juga menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, ketentuan hukum hanya berlaku jika informasi yang disebarkan merupakan fitnah atau hoaks. Selama yang diunggah adalah fakta, disertai keterangan yang jelas dan tidak dibuat-buat, masyarakat tidak perlu takut. Selain itu, BGN juga meluruskan soal anggaran makanan. Biaya per porsi MBG disebut berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000, bukan Rp15.000 seperti yang selama ini banyak beredar di masyarakat. BGN juga menegaskan bahwa sekolah tidak diwajibkan menerima program MBG. Jika ada sekolah yang menolak, mereka cukup membuat surat pernyataan penolakan dan tidak akan masuk daftar hitam atau blacklist. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah di Indonesia. Namun, dengan jumlah dapur yang begitu banyak dan pengawas yang terbatas, pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama. Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat sudah cukup berani untuk ikut mengawasi? Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru peristiwa-peristiwa penting yang sedang terjadi di sekitar kita. Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Dan masalahnya mereka pada nggak tahu SPPG mana? Ya tahu, malah nggak tahu di mana. SPPG itu kan ada aturannya, nggak ada jauh-jauh. Hanya kan aturannya 20 menit dari sekolah. Nggak mungkin nggak tahu. BGN menjamin kalau ngupload di medsos akan aman, nggak didatangi? Aman. Aman ya, nggak didatangi tentara atau polisi ya? Nggak ada. Pernah ada nggak? Kemarin di Salatiga. Mana? Kamu nggak lapor? Mana? Nggak ada. Di BGN, saya bilang tadi di depan. Kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti? Sekarang 24.000. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan. Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi. Ya kan, itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain, ya kan? Kalau ya, kalau dia, Mbak, undang-undang jeratan undang-undang ITE itu kalau hoax. Tapi kalau yang dia upload adalah benar, kenyataan, ini loh menunya nggak bener, misalnya hanya nilainya sekian dan jelek banget, yang harus dipahami masyarakat. Saya ulang lagi, bukan 15.000 ya jatahnya, budget, tapi 8.000 sampai 10.000. Kalau memang jelek
jelek dan di bawah 10.000 yang di bawah tadi yang kita sudah tetapkan, lalu disebutkan alamatnya jelas, kan bukan hoax. Jadi nggak akan terjerat undang-undang ITE. Yang penting tidak fitnah dan tidak hoax, pasti nggak kena undang-undang ITE. Bu, itu kan ada beberapa sekolah yang mengembalikan MBG, itu boleh ya Bu, dari sekolah mengembalikan? Boleh, bahkan tidak perlu kan boleh. BGN tidak pernah memaksa sekolah untuk menerima. Menolak pun nggak masalah. Yang penting buat surat pernyataan kami menolak program MBG, nggak masalah. Ya, kan masih banyak nih yang ngantri, ya kan? Nah, kalau di blacklist kan nggak ada aturan, nggak kewajiban. Kan pemerintah ini membantu, mengintervensi gizi. Berarti yang menolak merasa sekolahnya sudah terpenuhi gizi anaknya. Makanya harus ada pernyataan. Kami menolak program MBG untuk di sekolah kami. Jadi kalau terjadi apa-apa kan kami nggak bertanggung jawab lagi. Ya, Mas? Paham ya? Mas, kan yang kami sebenarnya namanya Tadi sudah. apakah ada sesuatu yang masukkan itu paket di Nggak boleh. Bukan, justru itu salah. Paketnya adalah setiap hari. Kalau ada yang bundling 3 hari, 4 hari juga salah. Selama anak-anak masuk adalah setiap hari harus bisa. Ya. Yang boleh itu misalnya Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu. Nah, itu harus 2 hari. Jadi kalau ada yang 3 hari itu salah SPPG-nya. Oke? Ya, Makasih ya. oke. Pojok Kamar, Your Knowledge Room.